lagu pertama, mari kita menyanyikan lagu Saya Bergira. Saya bergira, mengapa kau bergira? Saya bergira, apa sebabnya? Saya bergira, cintakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu gembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi tentang cintanya Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Saya bergira, mengapa kau bergira? Saya bergira, apa sebabnya? Saya bergira, cintakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu gembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi tentang cintanya Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami hingga pada hari ini. Terima kasih Engkau sudah melindungi kami dari virus COVID-19. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Tuhan tolong sertai kami agar kami bisa duduk diam dan mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Yuk kita nyanyi lagi. Duduk senang berjalan senang. Duduk senang berjalan senang. Benar-benar hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang berjalan senang. Benar-benar hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Yuk kita nyanyi sekali lagi sebelum mendengarkan firman. Kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita dengar cerita bareng-bareng. Mana ya yang bakalan cerita? Kita panggil ya, yang bakal cerita hari ini Kak Alfa. Kak Alfa, Kak Alfa, gimana ya? Halo adik-adik, terima kasih Kak Tessa, Kak Alfa sudah dipanggil. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa yuk. Mari lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami anak-anak-Mu dapat memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, Tuhan mau memimpin kami, supaya kami dapat mendengar cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengar cerita tentang seorang bapak yang bernama Bapak Abram. Nah adik-adik, ini Bapak Abram yang pada saat itu berusia 75 tahun. Sudah tua ya Bapak Abram? Nah, karena Bapak Abram itu seorang yang rajin berdoa, dia taat kepada Tuhan, Tuhan memberikan perintah kepada Bapak Abram. Perintahnya seperti ini. Abram, pergilah kamu dari tempat tinggalmu yang sekarang. Aku akan berjanji menjadikanmu bangsa yang besar, dan aku akan memberkatimu. Itu janji Tuhan kepada Bapak Abram. Tetapi adik-adik, Bapak Abram tidak diberitahu dia harus pergi kemana. Kira-kira Bapak Abram akan menuruti perintah Tuhan gak ya? Nah, jawabannya adalah iya, betul. Bapak Abram, walaupun dia tidak tahu harus pergi kemana,
dia tetap menuruti perintah Tuhan. Lalu Bapak Abram menemui istrinya. Nah, ini istrinya. Istrinya Bapak Abram bernama Sarai. Nah, lalu Bapak Abram bilang kepada Sarai, Sarai, Tuhan memberikan perintah kepadaku bahwa kita harus pergi dari sini. Karena Tuhan akan menjanjikan tempat bagi kita. Nah, lalu bagaimana pendapat Sarai? Pendapat istrinya Bapak Abram, baiklah, ayo kita pergi. Nah, ketika itu Bapak Abram dan Sarai mengajak keponakannya yang bernama Bapak Lot. Nah, akhirnya mereka bergegas, mereka bawa semua peralatan. Mereka bawa semua barang-barang, mereka bawa baju, mereka bawa makanan, dan juga mereka bawa hewan ternak mereka. Nah, lalu Bapak Abram dan Sarai dan Lot dan istrinya Lot pergi. Mereka berjalan. Mereka berjalan, dan di perjalanan itu Tuhan selalu memberkati mereka. Tuhan selalu berjalan bersama mereka. Akhirnya Bapak Abram dan keluarganya sampai di tanah yang disebut dengan tanah Kanaan. Lalu Tuhan berfirman bahwa tanah Kanaan akan diberikan kepada Bapak Abram dan kepada keturunan Bapak Abram, kepada anak-anaknya, dan kepada cucu-cucunya. Kemudian, bagaimana reaksi Bapak Abram? Bapak Abram sangat bersukacita. Dan akhirnya Bapak Abram membuat mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan karena ia bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita tahu bahwa perjalanan Bapak Abram itu seperti perjalanan hidup kita loh. Bapak Abram itu kan awalnya tidak tahu ia harus kemana, tujuannya harus kemana. Ia juga tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tetapi Bapak Abram tetap percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan melindunginya. Sama seperti kita adik-adik, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Nah, tetapi dari cerita tadi, kita diajak untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu memberkati kita dan Tuhan selalu melindungi kita. Lalu adik-adik, sama seperti kita pada saat ini, kita tahu bahwa kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Dan kita juga tidak tahu kapan sih COVID-19 itu bisa berakhir. Tapi dari cerita pada hari ini, kita juga mau diajak untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap melindungi kita. Tuhan tetap memberkati kita. Nah, untuk itu kita harus tetap taat dan setia. Taat cuci tangan, taat pakai masker, taat untuk tetap di rumah saja. Dan juga kita harus setia. Setia berdoa dan juga setia ikut sekolah minggu. Walaupun sekolah minggunya online ya adik-adik. Nah, itu dia cerita sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anak-anak, gimana nih? Udah semakin semangat ya? Kan tadi udah memuji Tuhan. Bersama siapa tadi? Kak Tessa. Kita udah memuji Tuhan bersama Kak Tessa. Juga sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Alfa. Sekarang kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Walaupun kita di rumah, kita masih bisa bersyukur loh. Kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Memasukkannya ke dalam suatu tempat, terus kita simpan, kita kumpulkan. Nanti kalau kita sekolah minggu, kita bawa atau kita titipkan ke mama atau papa untuk dibawa ke gereja. Ya. Nah, sebelum kita berpisah, kita akan menutup dulu dengan doa.
Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh hadir di dalam kebaktian sekolah minggu, walaupun kami di rumah. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, biarlah kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau juga tetap memberkati kami semua, Engkau memberkati kami, kesehatan kami, orang-orang di sekitar kami, Engkau memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, dan Engkau tetap menjaga mereka. Biarlah pada saatnya nanti kami boleh kembali bersama-sama bermain dan sekolah minggu bersama di gereja. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, baktian kita sudah selesai. Nah, udah absen belum tadi? Yang belum absen, boleh absen ya. Jangan lupa, kakak-kakak, jangan lupa ya, absen siapa yang datang. Sampai jumpa minggu depan.